Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah katakanlah menyelesaikan tawaf 7 keliling ya dengan bacaan-bacaan yang nanti insya Allah dibagi ya di dalam bukunya, dan insya Allah akan saya tuntunkan ketika kita nanti bersama-sama melaksanakan tawaf. Terkait dengan tadi makom Ibrahim ya, kita itu jadi ada doa ya pada awal-awal kita melaksanakan tawaf dalam setiap putaran. Tetapi ketika kita melintasi makom Ibrahim itu disunnahkan juga membaca doa yang khusus itu di makom Ibrahim. Doanya adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ulangi lagi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Nah, ini adalah doa setiap kita dalam putaran tawaf itu. Nanti ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu seperti apa ya? Kalau kita ke kandang burung seperti begitulah ya, itu makom namanya. Tapi bukan berarti kuburannya Nabi Ibrahim, bukan, tapi telapak kaki Ibrahim. Di situ kita disunnahkan untuk membaca doa setiap kita melintas di dalam tawaf kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah barang tentu tadi doa-doa itu bukanlah merupakan doa yang wajib ya. Bapak Ibu mau istighfar terus, yang itu kita harapkan ya, itu silahkan istighfar yang sebanyak-banyaknya ketika kita melaksanakan tawaf, itu nggak ada masalah. Atau membaca Quran, boleh terus baca Quran, nggak ada masalah itu. Atau baca doa-doa yang hafal saja silahkan, nggak ada masalah, diperbolehkan gitu untuk membaca. Tidak membaca doa-doa yang ada dalam tuntunan. Biasanya kan kita diberi buku, nanti ada putaran ke-1 ini, putaran kedua ini, dan seterusnya. Nah, itu tidak harus dibaca juga begitu. Tapi kalau mampu membaca sendiri alangkah lebih baiknya, karena itu yang ma'surah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendati pun kita akan istighfar terus, ingin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di situ sambil kita merasakan, berintrospeksi kepada apa yang telah kita lakukan. Karena kita tidak lepas dari banyak dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka disitulah tempatnya kita untuk beristighfar, bertaubat ketika kita mengelilingi Baitullah itu, ketika kita mengelilingi Ka'bah, atau doa-doa apa saja, mau minta panjang umur, mau minta sehat, mau diberikan rizki yang banyak, yang halal, diberikan anak yang soleh, soleha, keturunan, macam-macam ya, doa kita panjatkan. Walaupun tidak dengan bahasa Arab, silakan ketika kita melakukan tawaf ya, bebas kita melaksanakan itu. Yang sangat dibenci oleh Rasul itu yaitu justru menyedikitkan berbicara, bercakap-cakap ya, walaupun tidak mengapa, tidak membatalkan ibadah tawaf ketika kita berbicara. Tapi hadis Rasulullah SAW, Rasul senang apabila kita menyedikitkan berbicara, bercakap di dalam melaksanakan tawaf.
Para jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi stressing kita pada makom Ibrahim. Doanya tadi setiap melewati maka baca doa. Nah, setelah selesai dari membaca tawaf tadi, yaitu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, itu sunnah. Sebenarnya kita ini ada kesalahan-kesalahan, selalu ingin dekat. Wah, itu kalau di dekat makom Ibrahim nanti disepak orang, ditajong orang gitu ya. Itu kita mencari posisi yang lenggang saja, yang kosong. Pada dasarnya di sekeliling Masjidil Haram menurut para ulama, begitu maksudnya di matof gitu, di sekeliling matof, di belakangnya tempat tawaf itu ya. Apalagi sekarang tawaf ini kan luas sekali ya. Tempat tawaf itu sangat luas karena sudah diadakan proyek perluasan. Istilah bahasa Arabnya masyru' wus'atil matof itu ya. Jadi proyek perluasan matof bahkan sudah 2 kali lipat. Nah, kita nanti bisa di bawah bangunan itu di Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf ya. 2 rakaat. Nah, rakaat pertama biasa seperti sholat biasa, menggunakan suratnya, baca suratnya Al-Kafirun yang pertama. Rakaat kedua yaitu surat Al-Ikhlas. Dan tidak harus panjang ya, tidak harus kita melaksanakannya dengan panjang-panjang bacaan di dalam sholat. Ringkas-ringkas saja. Nah, setelah itu kita berdoa menghadap ke multazam. Yang tadi multazam itu yang berada di antara Hajar Aswad, sebetulnya hanya kira-kira 1,5 meter ya kalau antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu. Disitulah itu namanya multazam ya. Kalau mampu ke depan ya silakan ke depan sambil merapatkan dada kita dan kita bermunajat di sana ya, memanjatkan doa apa yang kita inginkan di multazam itu. Tapi biasanya kalau saya ya, kalau sedang tawaf rukun begitu lebih baik menjauh dulu dari multazam itu ya. Karena ya susah sebetulnya untuk kita meratap ke multazam dan tentu sangat berdesak-desakan ya. Apalagi sedang melaksanakan tawaf ya, kita tidak semestinya merapat ke multazam, dan itu menjadi batal ketika kita merapat ke multazam. Ketika kita melaksanakan tawaf itu nggak boleh merapat gitu, badan itu didekatkan, nggak boleh ya. Karena sedang tawaf itu tidak boleh kita berbalik arah begini, tidak boleh, atau juga menghadap Ka'bah. Nah, itu harus menjadikan tawaf kita batal ya, yang satu putaran itu saja. Atau kalau terjadi seperti itu maka kita harus ke belakang lagi. Nah, itu juga tidak diperkenankan seperti itu. Kalaupun terjadi maka kita harus tambah dari putaran itu, karena pada putaran pertama kita menghadapkan ya. Tapi kalau misalkan orang nanti tidak secara sengaja kita sampai karena kesinggung orang begitu sampai menghadap Ka'bah ya, langsung cepat secepatnya kita. Jadi ini batasannya, bahu sebelah kiri itu harus selalu berada di pinggir Ka'bah, itu selalu di pinggir bahu kita seperti itu ya. Nah, itu yang kiri. Jangan sampai kita menoleh ke belakang balik karena misalkan istri kita ketinggalan, mama sini, ya boleh seperti itu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Lanjut saja ke depan terus, bahu sebelah kiri selalu berada dekat Ka'bah, itu maksudnya di arah Ka'bah itu ya. Nah, yang kanan keluarnya seperti itu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi doa ya, sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'tini
su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtali ridhan minka bima qasamtali anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis salihati amalina. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Nah, ini adalah doa ketika kita sesudah melaksanakan sholat selesai tawaf ya, selesai sholat tawaf, maka dibacakanlah doa itu. Dan boleh jadi kita bisa nanti bergeser melihat setentang daripada multazam itu ya, mundur tidak mendekat begitu multazam. Boleh kita berdoa ditambah dengan doa-doa yang lain ya, untuk kepentingan-kepentingan kita, yaitu dipanjatkan di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang namanya multazam. Tapi nanti kalau kita misalkan hanya bukan sedang melaksanakan umroh ya, setelah tawaf sunnah saja ingin tawaf datang ke Masjidil Haram, itu kan sunnah ya, datang pengganti dari tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu ya tawaf itu ya. Tawaf ya, tawaf sunnah itu bisa dilakukan 1 kali saja bisa ya, 3 kali bisa, 7 kali itu bisa. Bahkan tawaf sunnah itu ya silakan, tawaf sunnah mutlak namanya ya, kalau mampu sampai 100 kali, 1000 kali pun ya silakan saja. Tapi kan kita juga harus membatasi hak-hak tubuh kita, jangan sampai nanti pulang dari Mekah kita gak bisa jalan gitu kan, karena fisik kita diporsir itu. Namanya tapi sunnah atau tawaf sunnah mutlak ya. Suatu dari tawaf sunnah mutlak itu bisa 1, bisa 2, 3 sampai dengan latan hasir. Tidak dihitung. Sampai kapan kita mampunya ya silahkan. Mau berhenti dulu boleh, berhenti dulu silahkan. Begitu tambah lagi. Tetapi kalau misalkan kita mau qobliyah itu sholat sunnah pengganti itu ya 7 keliling itulah ya, kita tawaf dulu ya. Ya memang sudah namanya pakemnya 7 kali ya. Kalau di luar itu ya namanya sholat atau sunnah mutlak, yang di luar 7 hitungan itu. Tapi kalau tawaf sunnah yang lain ya 7 kali kita lakukannya. Bapak Ibu jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini kita berbicara tentang tawaf ya. Tapi satu lagi ini tolong, bahwa tawaf itu jangan batal wudhu ya. Jangan batal wudhu. Kalau batal wudhu maka kita harus wudhu dulu. Nah, ini akan dibahas pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.